Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas bisnis intelligence saya. Sebelumnya perkenalkan, saya M. Fadrin, NIM 1941720010. Baik, langsung saja. Adapun pembahasan yang ada dalam video kali ini, yang pertama adalah data warehouse itu sendiri apa. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan tabel dimensi. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan tabel fakta. Yang keempat, contoh gambar star skema. Dan yang kelima adalah contoh gambar snowflake skema. Baik, kita akan masuk ke poin pertama pembahasan kita pada video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian dari data warehouse itu sendiri. Data warehouse is a subject-oriented, integrated, time-variant, and non-volatile collection of data in support of management's decision-making process. Pengertian ini dari W.H. Inmon. Nah, definisi umum dari gudang data atau data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa data terkait penjualan, gaji, serta informasi harian lainnya. Dengan menganalisis sebuah data secara terstruktur, maka dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat untuk menunjang pengambilan keputusan oleh suatu perusahaan. Itulah mengapa gudang data termaksud dalam salah satu parameter penunjang kegiatan bisnis intelijen. Gudang data sendiri pertama kali digunakan dan ditemukan pada tahun 1980-an, yang saat itu juga banyak bisnis besar yang menerapkan DSS, Decision Support System. Hingga saat ini, banyak perusahaan yang menerapkan strategi tersebut untuk membantu dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu fungsi data warehouse. Adapun 5 fungsi data warehouse, yang pertama, membantu dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mudah dan cepat dalam mengakses data. Yang ketiga, menciptakan konsistensi data. Yang keempat, menghasilkan ROI yang optimal. Dan yang kelima, menyediakan historical intelligence. Untuk fungsi yang pertama dari data warehouse adalah untuk dapat mengambil sistem keputusan yang tepat, di mana informasi tersebut haruslah kredibel dan berdasarkan fakta yang ada. Tujuannya ialah agar dapat membuat keputusan yang benar dalam segmentasi pasar, manajemen investasi, dan manajemen keuangan atau finansial. Yang kedua, mudah dan cepat dalam mengakses data. Fungsi yang kedua adalah mudah untuk diakses, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan sumber secara cepat dan lebih efisien, yang mana keefektifan tersebut dapat memberikan impact pada pengambilan keputusan yang lebih cepat daripada kompetitor bisnis. Yang ketiga, menciptakan konsistensi data. Dikarenakan data warehouse merupakan sistem yang dapat mengumpulkan berbagai informasi dari platform yang berbeda, sehingga dapat diubah menjadi format tunggal agar dapat digunakan dengan baik. Kemudian, untuk kedepannya, perusahaan dapat memperoleh hasil yang maksimal dan konsisten satu sama lainnya. Ketika standarisasi data telah terbentuk, maka dapat menaruh kepercayaan yang tinggi pada tingkat keakurat gudang data untuk dapat membuat keputusan bisnis yang jelas dan tepat. Yang keempat, menghasilkan ROI yang optimal. ROI yaitu Return of Inference adalah tingkat rasio antara jumlah laba bersih dan biaya investasi yang dihasilkan dari beberapa investasi pada research atau sumber daya yang ada. Jika dihubungkan dengan data warehouse sendiri, memiliki fungsi khusus untuk memberikan pengambilan investasi yang lebih menguntungkan. Yang kelima,
menyediakan historical intelligence. Fungsi yang terakhir adalah sebagai penyedia mayoritas historical data agar dapat menganalisis setiap period atau tren waktu yang berbeda untuk dapat membuat prediksi bisnis forecasting di masa yang akan datang. Baiklah, untuk slide selanjutnya yaitu karakteristik data warehouse. Ada 4 karakteristik dari data warehouse. Yang pertama, berorientasi pada subjek. Yang kedua, data telah terintegrasi. Yang ketiga, data bersifat tetap. Dan yang keempat, dibuat dalam rentang waktu tertentu. Yang pertama, berorientasi pada subjek. Yang dimaksud berorientasi pada subjek yaitu data yang berorientasi pada subjek memiliki dimensi waktu yang saling terintegrasi, di mana nantinya dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para manajer pada tiap jenjangnya. Yang kedua, data telah terintegrasi. Dikarenakan gudang data merupakan kumpulan data dari berbagai sistem informasi yang ada, maka informasi yang diperoleh juga mampu untuk terintegrasi dengan baik, sehingga membantu percepatan pengambilan keputusan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, data bersifat tetap. Karakteristik yang ketiga yaitu data yang dipakai bersifat tetap. Maksudnya, di sini adalah informasi yang digunakan tidak berganti dan tidak dapat diubah secara paksa, dikarenakan data tersebut pada umumnya berisi kumpulan informasi yang telah ada dan terdapat jangka waktu yang telah digunakan. Yang keempat, atau yang terakhir, dibuat dalam rentang waktu tertentu. Sistem basis data atau database yang digunakan tentunya memiliki rentang waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan kita, di mana hal tersebut akan berpengaruh pada pemakaian untuk setiap strategis bisnis yang kita jalankan, sehingga basis data yang terbentuk akan selalu diikuti dengan interval waktu penggunaannya. Baik, untuk slide selanjutnya kita ada pembahasan tentang komponen dari data warehouse. Di sini ada 5 komponen dari data warehouse. Yang pertama ada komponen gudang, yang kedua manajemen gudang data, yang ketiga metadata, yang keempat tools akses, dan yang kelima tools ETL. Untuk komponen yang pertama adalah gudang atau tempat penyimpanan dari data tersebut. Bentuknya pun bisa berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan yang kita perlukan. Di antaranya adalah meliputi data warehouse application, analytic, cloud hosted, dan typical relational database. Yang kedua, manajemen gudang data. Peran dari manajemen gudang data sangatlah kompleks, di mana harus ada pihak yang mampu mengelola gudang data dengan baik. Hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan gudang data antara lain dari segi keamanan, pembaharuan data, pemilihan prioritas tugas, serta mengelola backup dan recovery apabila terdapat sesuatu keadaan yang dianggap mendesak. Yang ketiga, metadata. Komponen yang ketiga adalah metadata, yaitu sebuah keterangan singkat dalam data tersebut. Fungsi dari metadata sendiri adalah memberikan konteks atau gambaran mengenai sebuah informasi agar tampak lebih jelas dan selaras. Yang keempat, tools akses. Terdapat beberapa tools yang kita dapat manfaatkan untuk mendukung strategis bisnis menggunakan data warehouse. Yang pertama, kita dapat menggunakan konsep data mining atau OLAP. Yang kedua, kita dapat menggunakan query reporting atau mengembangkan tools analitik. Dan yang terakhir, yaitu tools ETL. ETL merupakan singkatan dari extract, transforms, and load, yang berarti sebuah proses pengambilan data yang nantinya dapat dimodifikasi formatnya. Dan pada akhirnya, deretan informasi tersebut akan dimasukkan ke dalam data warehouse. Tools tersebut nantinya akan dipengaruhi waktu, metode, dan tipe modifikasi dari data tersebut.
Baik, untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang tabel dimensi. Jadi, tabel dimensi itu adalah tabel yang menjelaskan tentang entitas bisnis dari suatu enterprise. Tabel dimensi umumnya berisi data keterangan, di mana data tersebut jarang sekali mengalami perubahan. Tabel dimensi juga memuat informasi mengenai kapan, di mana, apa, dan lain-lain. Tabel dimensi berisi informasi yang bersifat kualitatif. Untuk poin selanjutnya yaitu slide tabel fakta. Di sini tabel fakta yaitu tabel yang merupakan sebuah tabel yang menjelaskan tentang transaksi bisnis dari suatu enterprise. Biasanya disebut juga tabel detail. Nah, tabel fakta umumnya berisi data yang berkaitan langsung dengan proses bisnisnya. Tabel fakta berisi metrik proses sebuah bisnis. Data yang dimuat dalam tabel ini harus bersifat numerik dalam bentuk angka dan bisa ditambah. Apapun data yang kamu miliki, pastikan bahwa data tersebut adalah kuantitatif, misalnya jumlah sesuatu. Untuk poin keempat dalam pembahasan video kita kali ini yaitu gambaran star skema itu seperti apa. Nah, di sini sudah ada gambar star skema di samping saya. Jadi, star skema adalah salah satu dimensional model di mana tabel fakta terletak di pusat dan tabel dimensi terletak di sekelilingnya. Kebanyakan dari tabel fakta pada star skema merupakan normalisasi bentuk ketiga dari database, sedangkan dimensional tabel adalah normalisasi bentuk kedua. Star skema merupakan bentuk dimensional model yang paling sederhana. Karakteristik utama dari star skema adalah bahwa tabel dimensinya tidak dinormalisasikan. Selanjutnya yaitu poin terakhir pada video kita kali ini yaitu gambaran dari snowflake skema. Di samping saya sudah terlihat gambaran snowflake skema. Jadi snowflake skema merupakan bentuk perluasan dari star skema di mana terjadi proses normalisasi dari beberapa atau seluruh dimension tabel. Snowflake skema biasanya digunakan pada tabel yang sangat besar dan jika star skema tidak mampu menggambarkan kompleksitas dari tabel tersebut. Snowflake skema juga menyimpan data yang sama seperti pada skema bintang. Tabel fakta yang digunakan pada skema bintang maupun pada skema snowflake berisi field-field yang sama. Perbedaan utama antara skema bintang dan skema snowflake adalah semua tabel dimensi pada skema snowflake telah dinormalisasikan.